Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kami ucapkan selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kasih kemurahan Tuhan, dan pada saat kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita akan mengakhiri tahun yang baru. Kita akan masuk tahun yang baru. Kita mau tinggalkan segala beban masalah di tahun 2004. Tuhan sudah menyertai semuanya. Kalau pada saat ini saya masih bisa berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian, persis 29 tanggal 29 2 tahun yang lalu saya mengalami koma, tetapi Tuhan tuh begitu luar biasa. Penyertaannya, kuasanya, mujizatnya sudah dinyatakan buat saya. Kalau pada saat ini kita masih diberikan kesempatan, biarlah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Selama hamba masih bernafas, saya tetap melayani Tuhan ya. Kalau saya masih dipakai oleh Tuhan, sungguh luar biasa. Kalau secara manusia, saya ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa apa-apa ya. Dokter mengatakan begini-begini, tetapi saya terus memandang wajah Tuhan. Ibu Rohani itu yang senantiasa menguatkan saya. Tetap semangat Rini, tetap semangat, tetap melayani Tuhan. Secara kedokteran saya ini sebetulnya tidak bisa melihat ya. Saraf mata saya ini rusak, dikatakan dokter sudah rusak, sudah tidak bisa diobati katanya gitu. Tapi saya percaya Tuhan itu luar biasa. Tuhan menolong saya. Kalau pada saat ini saya bisa berdiri, ini oleh kasih kemurahan Tuhan, saya bisa melihat. Itu sungguh keajaiban Tuhan. Karena saya terus tetap memandang Tuhan. Walaupun apapun terjadi, dokter mengatakan begini-begini, saya tetap Tuhan, saya percaya. Engkau nyatakan kuasa mujizat-Mu. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan mulai ibadah pada sore ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih. Pada saat ini Tuhan kami mengucapkan syukur. Kalau kami masih bisa berdiri di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu. Kami merasakan keajaiban-Mu yang luar biasa Tuhan. Biarlah dengan kesempatan yang masih ada ini Tuhan, kami terus mencari Engkau Tuhan. Kami terus memandang wajah-Mu Tuhan. Kami terus Tuhan mengikut apa yang kehendak dan rencana-Mu buat kami pada saat ini Tuhan. Kami akan meninggalkan tahun 2024. Kami akan masuk tahun yang baru 2025. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi. Tetapi kami tetap bersama Tuhan. Pasti Tuhan akan melakukan perkara yang besar buat kami. Kami percaya itu Tuhan Yesus. Kau senantiasa menyertai kami Tuhan. Kau senantiasa memimpin kami, menuntun kami Tuhan Yesus. Itulah Tuhan kerinduan kami. Kami menyerahkan ibadah raya ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan saudara kami yang masih dalam perjalanan. Biar Tuhan pimpin, Tuhan hentar sampai tempat ini Tuhan. Dengan penuh sukacita untuk kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Memberkati kami sekalian yang hadir. Juga para hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan berikan urapan yang baru Tuhan. Kami percaya ada suasana surga turun di tengah-tengah saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Walaupun kami dalam lembah kekelaman, tetapi kami percaya Tuhan, di dalam Kau ada pengharapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi
tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Katakan sama-sama, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan bersama-Mu Tuhan di hidupku. Katakan semuanya, walaupun harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah seperti-Mu, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan bersama-Mu Tuhan di hidupku. Tiap jemaat saja pujikan pujian, walaupun harus berjalan. Ya Tuhan, dalam lembah kegelapan, oh perlindungan dalam hidup kami, Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan.
Engkaulah juru selamat kami, penolong kami, tempat pengharapan kami Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Engkaulah satu-satunya yang kami harapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sudah hadir di tengah-tengah saat ini, menjamah setiap kami, melawat setiap kami Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin sekali bukan kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Kami bawa pujian kepada-Mu Tuhan. Bersama kami memuji satu hati kami. Haleluya. Haleluya. Bersama memuji Tuhan,
akan kuasanya, pujian kemenangan yang luar biasa dalam hidup kami. Hanya Engkaulah Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Ya, makasih. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Makasih Tuhan. Jadi manusia diam di antara kita.
pujian yang kami naikkan. Dengan segenap hati kami mengakui hanya Engkaulah Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Engkau yang setia selalu ada menyertai kami. Bahkan dari awal tahun sampai pada akhir tahun, kami melihat penyertaan-Mu yang sempurna ada atas setiap kami. Walaupun kadang-kadang kami melewati lembah kekelaman, kadang-kadang kami melewati banyak tantangan, masalah, pergumulan. Mungkin juga kadang-kadang kami melewati sakit, penyakit, ataupun pergumulan apapun dalam hidup kami. Tapi kami tahu satu perkara, kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kemurahan-Mu. Kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Dan itulah yang membuat kami bersuka cita. Karena kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Allah yang hidup bersama kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Bahkan Engkau mau tinggal dalam hati kami, dalam hidup kami. Dan Engkau mau supaya setiap kami dalam saat-saat perjalanan hidup kami ke depan, dalam tahunnya akan kami masuki tahun yang baru, biarlah kami lebih melekat kepadamu, lebih berpaut kepadamu, lebih sungguh-sungguh menarik iman, pengharapan, kasih kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah, ini adalah satu hal yang sungguh-sungguh indah. Biarlah kesempatan ini kami tidak, Tuhan abaikan, tapi kami mau memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena kami tahu kalau kami beribadah dengan sungguh-sungguh, roti air diberkati, segala penyakit disembuhkan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala pujian sudah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Biarlah kami belajar memuji Tuhan bukan hanya pada waktu kami berada di tempat ibadah, tapi dalam setiap langkah hidup kami dimanapun kami berada. Biarlah pujian boleh keluar dari hati kami sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu, sehingga tidak ada kata-kata persungutan, tapi yang adalah kata-kata yang memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab itu Tuhan, saat ini hati kami sungguh-sungguh merindukan Tuhan, merindukan firman Tuhan, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan. Dan biarlah pada malam hari ini kami yang sudah hadir, kami benar-benar rindu untuk menerima, untuk mengerti, untuk belajar, untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan, supaya kami menjadi umat Tuhan yang berbahagia. Bahkan di hari-hari mendatang, walaupun banyak kesulitan, tantangan, masalah, tetapi kalau firman itu tinggal dalam kami, yaitu Tuhan Yesus sendiri, maka kami melihat jalan kami menuju kepada kemuliaan Tuhan. Engkau akan menyatakan terang-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang hamba-Mu sampaikan sudah dipersiapkan untuk setiap kami. Begitu kami mau memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan dengan segenap hati kami terima firman-Mu, dan kami mau menjadi pelaku firman melalui tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau terus berkarya Roh Kudus di tengah-tengah kami. Dan saat ini hati kami telah siap untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati oleh firman Tuhan yang akan kami terima nanti. Mari kita berkata dengan iman. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, tentunya beberapa hari ke depan kita akan mengakhiri tahun ini, Saudara ya. Kita rindu menyongsong memasuki tahun yang baru, tetap kita mengalami, merasakan kuasa Tuhan, kasih Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kita. Seperti di tahun 2024, di tahun 2025 pun kita juga rindu hal yang sama terjadi dalam hidup kita, ya. Nah, judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah dibuang atau disimpan dan ditambah. Sekali lagi, dibuang atau disimpan dan ditambah. Ini sebuah judul yang mungkin agak unik, saudara ya. Apa maksudnya? Ini alternatif. Ada dua alternatif. Alternatif yang pertama itu dibuang, ya. Alternatif yang kedua adalah disimpan, dipegang, disimpan, bahkan ditambah. Mari kita akan buka firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal yang pertama di ayat yang ke-21.
Yakobus pasal yang pertama di ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Ada kata buanglah. Dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam. Tertanam berarti sudah disimpan. Firman yang tertanam di dalam hati yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Amin. Menjelang akhir tahun, saatnya untuk kita semua mengadakan introspeksi, evaluasi, koreksi diri kita masing-masing. Kita nggak perlu melihat orang lain. Tuhan ingatkan jangan melihat sumber di mata saudara, tetapi lihatlah balok yang ada dalam diri kita. Keluarkan dulu balok itu, baru bisa melihat sumber di mata saudara dengan jelas. Ya, jadi artinya Tuhan rindu supaya setiap kita sebagai umat Tuhan tidak melihat, tidak mengoreksi, tidak mengevaluasi yang lain, tetapi setiap pribadi berurusan dengan Tuhan. Pribadi kita mengadakan koreksi, evaluasi, introspeksi, karena kita rindu di tahun yang akan datang kita lebih baik, lebih indah, lebih benar lagi dari tahun ini. Amin. Tentu itu kerinduan kita bersama. Nah, saat kita introspeksi, evaluasi, koreksi, maka Alkitab berkata ada hal-hal yang harus dibuang. Dibuang dari hati kita, dibuang dari hidup kita. Sebaliknya ada hal-hal yang harus disimpan, dipegang, bahkan ditambah. Ya, jadi jangan terbalik. Ada hal yang harus dibuang, malah kita simpan. Ada hal yang harus kita simpan, kita pegang, malah dibuang. Jangan sampai terbalik. Nah, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21 berkata, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Ayat ini yang menjadi dasar judul perenungan firman Tuhan pada hari ini. Ada kata buanglah, tetapi ada juga kalimat berikutnya dikatakan terimalah firman yang tertanam. Kata tertanam berarti yang sudah ada, yang sudah dipegang, yang sudah disimpan. Terima lagi, ditambah lagi. Nah, itulah yang menjadi dasar dari judul perenungan firman Tuhan pada hari ini. Yang harus dibuang adalah segala sesuatu yang kotor dan juga kejahatan yang begitu banyak. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, apa Pak ya? Secara lebih spesifik, secara lebih detail, apa yang dikatakan kotor, apa yang dikatakan kejahatan yang harus dibuang? Dibuang dari hati kita, dibuang dari hidup kita. Nah, mari kita akan lihat Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 mulai sampai dengan ayat yang ke-23. Saya baca ayat 20 terlebih dahulu. Markus 7 ayat 20. Katanya lagi, nyaur besar, berarti yang ngomong ini Tuhan Yesus. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat sebelumnya, ini waktu itu terjadi pertanyaan dari orang-orang Farisi, ahli Taurat, ketika mereka melihat murid-murid Tuhan Yesus makan dengan tanpa mencuci tangan. Ya, nah adat kebiasaan orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi waktu itu kalau mereka mau makan, mereka harus cuci tangan. Sebenarnya ini adat yang baik. Tetapi mereka berkata kalau tidak mencuci tangan itu jadi najis. Nah, ini yang keliru, ini yang tidak benar. Adat mereka berkata harus cuci tangan sebelum makan, karena kalau nggak cuci tangan itu jadi najis. Itulah sebabnya waktu murid Tuhan Yesus tidak mencuci tangan, mereka berkata, mengapa murid-muridmu tidak mencuci tangan sebelum makan? Itu najis. Nah, lalu Tuhan Yesus memberikan penjelasan tentang ayat ini. Tuhan berkata, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang justru membuat seseorang itu jadi najis. Yang masuk, yang dimakan, itu tidak membuat najis.
Cuman memang mencuci tangan ini perlu, ya, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya habis memegang sesuatu yang tidak steril, yang kurang bersih, atau bahkan yang tidak bersih, kita perlu mencuci tangan sebelum makan. Mengapa? Karena kalau nggak bersih lalu langsung kita pegang makanan itu, kita masukkan ke mulut kita. Nah, ini tangan yang nggak steril, nggak bersih ini membawa kuman, virus, dan sebagainya, bakteri yang akhirnya waktu dimasukkan ke dalam mulut kita, dikunyah lalu ditelan masuk ke dalam lambung pencernaan kita, jadi sakit. Ada yang diare, ada yang muntah-muntah dan sebagainya. Mengapa? Karena yang tidak bersih masuk ke mulut kita. Tapi itu tidak menajiskan kita, enggak. Tuhan bilang yang masuk itu besok dibuang di jamban. Jamban itu maksudnya toilet, WC. Setiap orang pasti ya setor, ya, kalau pagi biasanya sudah setor. Ya, kalau nggak bisa setor itu bingung. Jadi kalau saudara bisa setor pagi, itu ucap syukur sama Tuhan. Betul ya? Nggak bisa setor tuh bingung. Loh, betul. Saya pernah jumpa ada seseorang ya, waduh Pak, saya nggak enak semua. Kenapa? Saya nggak bisa setor 5 hari. Waduh, saya bilang 5 hari. Lah wong kita biasanya 2-3 hari aja sudah perut rasanya, ini 5 hari katanya. Waduh. Ya, jadi kalau bisa setor setiap pagi dengan lancar, itu berkat anugerah Tuhan, syukuri. Ya, saya sendiri juga belajar coba pagi, setiap pagi saya mesti setor, saya bilang, aduh, terima kasih Tuhan. Ya, hari ini saya bisa membuang sisa-sisa makanan, pembusukan dari makanan itu bisa dibuang lewat kotoran, sehingga ini lambung pencernaan ini jadi bersih. Aduh, terima kasih Tuhan. Ya, nah Tuhan bilang yang masuk itu akan keluar di WC, di jamban. Jadi tidak akan membuat seseorang najis, enggak. Tetapi justru yang keluar, nah itu di ayat 20 ya, yang keluar dari seseorang, ucapan, perkataan, itulah yang menajiskannya, termasuk hal-hal yang lain yang akan kita lihat. Ayat 21, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam, dari hati, dan menajiskan orang. Jadi ternyata yang membuat seseorang jadi najis itu apa yang keluar dari dalam, dari hati. Entah itu terucap, entah itu ada di pikiran, entah itu sudah juga dilakukan. Itu bisa menajiskan seseorang. Nah, kalau kita lihat di sini, saudara, ada beberapa hal yang Tuhan sebutkan yang dari dalam yang bisa membuat seseorang jadi najis. Berarti ini bicara tentang sesuatu yang kotor, sesuatu yang jahat, sesuatu yang harus dibuang. Apa saja? Yang pertama, dimulai dari segala pikiran jahat. Nah, ini pikiran ini bahaya, saudara, ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari, waktu kita ini ngalami sesuatu, pikiran kita ini bekerja, lalu memikirkan hal yang tidak sepatutnya atau tidak boleh dipikirkan. Contoh, kita dirugikan orang, kita disakiti orang, kita dilukai orang. Nah, biasanya pikiran ini langsung berkata begini, dalam pikiran saja langsung muncul, kamu nyakiti aku, nanti satu saat kamu akan kena pembalasan. Kalau kamu kena pembalasan, kapok. Nah, ini kita nggak ngomong, kita nggak ngomong, nggak ucapkan, tapi di pikiran itu muncul seperti itu. Karena kamu nyakiti, kamu lukai, kamu merugikan aku, satu kali kamu pasti dapat balasan, kapok nanti, rasamu nanti kalau kamu dapat balasan. Nah, ini pikiran, ya, pikiran jahat muncul karena kita mendapat perlakuan yang menurut kita tidak sepantasnya. Ya, nah ini harus dibuang. Kalau ada pikiran-pikiran yang jahat, meskipun belum terucap, meskipun belum dilakukan, tapi sudah ada di pikiran kita, dan itu sesuatu yang jahat, harus dibuang karena itu bisa menajiskan kita. Lanjut, dikatakan percabulan.
percabulan. Ini bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau porno, entah itu pornografi, ya, berupa tontonan, video, apapun yang lain. Nah ini kadang-kadang bisa nyantol di pikiran, so. Nah itu karena itu umat-umat Tuhan harus belajar untuk menjauhi tontonan, ya, film atau apapun yang seperti itu, dihindari, dijauhi sebisa mungkin. Karena kalau sudah dilihat lalu terekam di otak kita, bahaya, so. Mau mengeluarkan, mau buang, susah. Sebaiknya sebelum itu terjadi ya dicegah dulu, nggak usah lihat, nggak usah nonton yang seperti itu. Nah kalau ada, Tuhan bilang buang, bentuk-bentuk percabulan seperti itu harus dibuang. Lalu kemudian pencurian, pembunuhan, saya nggak perlu jelaskan ini ya, sudah tahu. Perzinahan, ini sudah ada dilakukan. Lalu kemudian keserakahan, nah ini juga so. Kadang-kadang tanpa kita sadari hati kita ini ya mulai serakah, melihat sesuatu, waduh, kepingin semuanya untuk saya. Ya, orang lain tidak perlu dapat, orang lain tidak perlu punya, semuanya saya. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu saya memberikan contoh di Mazmur kalau nggak salah dikatakan si lintah itu punya 2 anak. Anak yang pertama itu dikasih nama untukku. Anak yang kedua dikasih nama dan untukku. Jadi begitu serakahnya, so, 2 anaknya itu dikasih nama yang mirip. Yang pertama itu untukku, yang kedua dan untukku. Ya, jadi ini si lintah, gambaran dari orang yang tamak, orang yang serakah, orang yang rakus. Nah, kita harus hati-hati. Kadang-kadang so, kalau kita tidak waspada, keinginan kita begitu besar, kita ingin semua bisa dimiliki, ya, lalu jadi tamak, serakah, rakus. Nah bahaya. Alkitab mencatat akar dari segala kejahatan itu ialah cinta akan uang, termasuk di dalamnya ada keserakahan, ketamakan, kerakusan. Ya, sehingga akhirnya apa? Karena orang cinta akan uang, memburu uang, segala cara dihalalkan. Alkitab mencatat sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Segala cara dihalalkan. Pokok yang penting aku dapat duit. Keserakahan muncul, mengejar uang sebanyak-banyaknya, ya. Lalu akhirnya segala cara dihalalkan. Nah itu terjadi so, ya, di kehidupan di luar sana banyak orang menempuh dan melakukan berbagai macam cara demi untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Untung itu wajar. Kita kerja harus untung. Kalau kerja tidak untung itu namanya bukan kerja, so, ya. Itu namanya kerja bakti. Nah, kalau kerja bakti, kerja tidak untung. Tapi kalau kerja, ya orang harus dapat untung. Ya, tapi selama dalam batas yang wajar, tidak dikuasai oleh nafsu serakah, ketamakan, tidak apa. Tapi kalau sudah mulai dikuasai oleh keserakahan, ketamakan, wah, mulai kerja lebih giat, bagus. Tapi akhirnya bukan cuma kerja lebih giat, kerja biasa kok, dapatnya tidak terlalu banyak. Mulai pakai cara-cara yang tidak benar, sampai pada menipu, sampai pada korupsi dan sebagainya. Segala cara dihalalkan, menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai duka. Hati-hati, kalau mulai muncul hal seperti itu, keserakahan harus dibuang. Ya, lalu dijelaskan lebih lanjut ada kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati. Nah, iri hati ini juga bahaya, ya. Kadang-kadang ketika kita melihat keberhasilan orang lain, mulai hati kita ini iri, cekot-cekot, Saudara ingat kisahnya Kain, ya? Kain melihat persembahan Habil adiknya diterima oleh Tuhan, persembahannya ditolak. Seharusnya dia introspeksi, dia koreksi, kenapa ya kok persembahanku ditolak, persembahan adikku diterima. Wah, berarti ada sesuatu yang salah yang aku harus perbaiki. Mestinya begitu, tapi enggak. Kain enggak koreksi, dia panas hati, dia marah karena iri itu, ya. Alkitab berkata di mana ada iri hati, di situ akan timbul segala macam perbuatan jahat. Di situ akan timbul segala macam kekacauan. Karena apa? Ada iri hati. Kain membiarkan iri hati terus ada di dalam dirinya, sampai pada satu titik iri hati itu memuncak
Dia ajak adiknya pergi ke tempat yang sepi, lalu di tempat itu adiknya dibunuh. Pembunuhan terjadi karena iri hati. Nah itulah sebabnya buang. Kalau ada iri hati, mulai dibuang, jangan dibiarkan. Ya, Tuhan bilang kalau ada orang yang diberkati, kita bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, orang yang diberkati. Kalau ada orang yang menangis, kita ikut menangis dengan orang yang merasa sedih, yang menangis. Jangan dibalik ya. Kalau ada orang menangis, kita tertawa. Syukur Lord, kapok gitu. Kalau ada orang yang tertawa senang ya karena mungkin sukses, kita malah sedih, kita malah susah, kita malah marah, kita malah iri hati. Orang itu kok bisa sukses, aku kok cuma gini-gini dok. Lalu akhirnya tidak bisa bersyukur, protes, marah sama Tuhan, kecewa dan sebagainya. Ingat, orang yang tidak bisa mengucap syukur, ya dia nggak akan bisa menyenangkan hati Tuhan. Persumutan bangsa Israel ini contoh jelas tipe orang atau manusia yang suka bersungut-sungut, membuat Tuhan itu murka. Dan persumutan Israel itu bukan satu kali, dua kali, berulang kali. Ada sedikit apa bersungut-sungut, ada sedikit apa bersungut-sungut, terus itu terjadi sampai Alkitab mencatat membangkitkan murka Tuhan. Nah kalau Bapak Ibu Saudara rindu menyenangkan hati Tuhan, mari kita latih, kita biasakan diri kita untuk bersyukur. Ya, ada tantangan, kesulitan, tetap kita belajar untuk mengucap syukur. Ya, oke. Setelah iri hati, lalu dikatakan hujat, lalu kesombongan. Nah, kesombongan juga perlu diwaspadai, ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari, ya kesombongan ini mulai masuk di hati kita, karena kita merasa mungkin, oh, aku sekarang mulai naik, mulai berhasil, mulai sukses, mulai diberkati. Oh iya, ini karena aku pandai, karena aku rajin, karena aku hebat, karena aku punya keahlian, maka aku bisa sukses. Nah, tanpa kita sadari mulai berbangga diri, mulai sombong. Nah, Tuhan bilang ini bisa menajiskan, harus dibuang. Ya, jadi kalau mulai ada benih-benih seperti itu, kita minta, Tuhan, aku mau buang benih-benih kejahatan yang membuat hatiku, hidupku jadi kotor, jadi terpolusi, terkontaminasi, tercemar. Aku mau buang. Salah satunya kesombongan. Ya, jadi ini Bapak Ibu Saudara, beberapa contoh yang Tuhan Yesus sebutkan yang harus dibuang dari hati kita, dari hidup kita. Pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Mungkin juga ada yang lain, Bapak Ibu bisa menambahkannya. Apa yang lain negatif? Kekecewaan mungkin. Manusia kan kadang-kadang gampang kecewa. Melihat sesuatu, kita jadi kecewa. Kita punya ekspektasi yang tinggi terhadap seseorang, atau ekspektasi yang tinggi terhadap diri kita, lalu tidak mendapat seperti yang diharapkan, itu kecewa. Nah ini seringkali timbul. Nah ini kalau ada kekecewaan jangan disimpan. Kekecewaan itu bisa membuat kita akhirnya tidak bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Apalagi kalau kecewa kepada Tuhan, sudah pasti kita tidak akan bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, buang hal-hal yang buruk, yang jahat, yang mengotori hati dan hidup kita. Oke, nah sekarang kita masuk alternatif yang kedua. Kalau yang pertama kita sudah tahu yang harus dibuang, itu justru yang jahat, yang mengotori hati dan hidup kita. Nah yang kedua dikatakan yang harus disimpan. Apa yang harus disimpan? Yang harus disimpan, tadi kitab Yakobus yang sudah kita baca tadi dikatakan adalah firman Tuhan. Salah satunya, nanti kita lihat, adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu dikatakan harus diterima, tertanam dalam hati kita, disimpan dalam hati kita. Diberikan contoh dalam Alkitab, ada seseorang kalau dia menerima pesan Tuhan, dia menyimpan dalam hatinya. Siapakah dia? Ada Bapak Ibu yang tahu? Siapa yang Alkitab katakan suka menyimpan dalam hatinya? Nah, betul. Maria. Ayo kita lihat ya. Di dalam Injil
Lukas pasal yang kedua. Sebenarnya ada beberapa peristiwa, tapi saya ambil contoh satu saja. Ya, Injil Lukas pasal yang kedua, ini kisah tentang Natal ya, waktu para gembala. Saya langsung lompat ayat yang ke 17. Untuk menyingkat waktu langsung Lukas 2 ayat 17 mulai. Dan ketika mereka melihatnya, mereka di sini adalah para gembala itu ya, melihat bayi Yesus yang ada di palungan. Mereka, para gembala, memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Nah, ini perkataan para malaikat yang Bapak Ibu nanti bisa baca di ayat-ayat yang ada di atasnya itu ya, mulai ayat 10, 11, 12, 13, 14. Itu pesan Tuhan lewat para malaikat disampaikan kepada gembala. Nah, lalu ketika gembala-gembala ini datang bertemu dengan Maria dan bayi Tuhan Yesus, mereka menceritakan pesan itu. Pesan dari Tuhan lewat malaikat itu diceritakan. 18. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Nah, bagaimana ada heran? Gembala-gembala ini kan bukan nabi. Kok bisa menyampaikan satu pesan yang luar biasa? Tidak terpikirkan gitu ya, ini cuman gembala ternak, kok bisa menyampaikan pesan yang luar biasa? Nah, ternyata mereka menyampaikan pesan itu karena mereka dapat pesan dari malaikat. Tuhan memberi pesan kepada mereka lewat malaikat Tuhan. Mereka menyampaikannya kepada Maria dan orang-orang yang ada waktu itu. Perhatikan ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi Maria ini adalah salah satu contoh orang yang sangat baik, suka menyimpan hal yang baik, hal yang benar, yaitu firman Tuhan, pesan Tuhan. Jadi jangan sampai dibalik soalnya, kalau hal yang kotor malah disimpan, iri hati, kesombongan, ya, keserakan, malah disimpan. Jangan, itu harus dibuang. Yang harus disimpan justru adalah yang baik, yang benar. Salah satu contohnya adalah firman Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, waktu peristiwa perjamuan kawin di Kana, kalau Bapak Ibu ingat, dicatat itu peristiwa pertama kali Tuhan buat mujizat. Sebelumnya Tuhan Yesus belum buat mujizat. Pertama kali mujizat dibuat ya waktu perjamuan kawin di Kana. Nah, ketika kehabisan anggur, Tuhan belum pernah buat mujizat ya. Tentunya itu yang menyediakan itu makanan minuman itu bingung. Tamu masih ada, tamu masih banyak, anggur habis, hampir habis. Wah, gimana ini? Kalau anggur habis padahal tamu pesta sedang berlangsung, tamu masih ada. Ini memalukan. Bagaimana ini? Nah, lalu Ibu Maria dengar hal itu. Ibu Maria ngomong kepada Tuhan Yesus, karena kan menyimpan dalam hatinya ya, ini anak ini akan jadi anak yang luar biasa, membawa kesukaan besar untuk seluruh bangsa, jadi juru selamat, kira-kira begitu. Nah, Ibu Tuhan Yesus kan menyimpan itu dalam hatinya. Waktu kehabisan anggur, Ibu Tuhan Yesus Maria ngomong sama Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Ya, lalu Tuhan Yesus waktu itu menjawab, mau apa engkau daripadaku, Ibu? Waktuku, saatku belum tiba. Sepertinya permintaan Maria ditolak oleh Tuhan Yesus. Tuhan bilang waktuku belum tiba, saatku belum tiba. Ya. Tapi Maria tidak kecewa, Maria tidak patah semangat, Maria tidak berkecil hati. Setelah ditolak itu, Maria datang kepada para pelayan-pelayan ya yang membantu pelaksanaan pesta. Kamu lihat ya, orang itu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Nanti kalau orang itu, Tuhan Yesus itu ngomong apa, lakukan. Kelihatannya pesan yang sederhana saja, tapi pesan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya percaya kalau para pelayan waktu itu sudah dapat pesan itu, waktu Tuhan Yesus bilang, cedok, itu pertama disuruh ngisi air di tempayan-tempayan. Setelah diisi air, sekarang cedok, bawa ke pemimpin pesta. Pasti pelayan ngomong gini, tidak mau. Itu tindakan konyol.
diisi air, airnya disuruh nyedok, disuruh bawa ke pemimpin pesta untuk dicicipi. Waduh, tidak mau. Nanti kami bisa kena damprat, kami bisa kena marah. Loh, ini menghidangkan anggur kok ini air yang dihidangkan. Wah, tidak mau. Bisa jadi seperti itu, Su. Tapi karena pelayan-pelayan ini sudah dapat pesan dari Maria, Maria bilang, nanti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, lakukan. Pesannya jelas. Jadi tidak masuk akal secara pikiran manusia, tapi karena sudah dapat pesan itu, ya pelayan itu nurut aja. Melakukan seperti kayak orang blow on gitu, ya. Suruh ngisi air, diisi air di tempayan. Setelah diisi air dalam tempayan, dicedok, disuruh nyedok, dicedok lalu dibawa ke pemimpin pesta. Ya, dilakukan kepada mereka. Pasti mereka mikir, waduh, nanti gimana dia dicicipi rasanya kayak apa? Oh, ini air gitu ya. Tapi ternyata karena ketaatan para pelayan itu, mujizat terjadi. Air bisa berubah menjadi anggur. Bahkan anggur yang dibuat melalui mujizat Tuhan Yesus adalah anggur yang terbaik. Pemimpin pesta sampai kaget, duh, kok anggur baik belum dikeluarkan sampai sekarang? Padahal biasanya kan anggur baik dikeluarkan duluan. Nah, saya percaya waktu itu yang anggur yang baik sudah keluar duluan, tapi ya itu karena tamunya banyak, mungkin perhitungannya kurang tepat sehingga anggurnya berkurang, tamunya masih banyak. Dikeluarkan anggur yang kurang baik, mungkin dia sudah dikeluarkan juga, tapi berkurang. Nah, ini anggur yang terbaik, hasil dari mujizat Tuhan Yesus, itu yang terakhir dikeluarkan. Ya, jadi kita lihat di sini, karena Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya, maka dia bisa menyampaikan kepada Tuhan Yesus. Dia bisa menyampaikan kepada para pelayan. Mengapa? Karena menyimpan di dalam hatinya. Kalau Bapak Ibu Saudara, saya tahu menyimpan hal yang penting dalam hati kita. Salah satunya adalah firman Tuhan. Waktu dibutuhkan, firman Tuhan akan keluar. Sekali lagi, waktu dibutuhkan, firman Tuhan akan keluar. Ini contohnya seperti Maria. Waktu dibutuhkan, karena dia menyimpan, firman itu keluar. Ya, pesan itu keluar. Oh, ini kan sang juru selamat, tolong mereka kehabisan anggur. Tuhan bilang waktuku belum tiba. Tidak putus asa ngomong sama pelayan. Nanti ngomong apa? Ngomong saja. Karena ini juru selamat ini, pembuat mujizat ini, anak Allah ini. Hasil menyimpan dalam hati membuat Maria tahu, mengingat, dan akhirnya bisa menerapkan, melakukan pada waktunya. Ya. Nah, selain menyimpan firman sungguh, ternyata ada hal juga yang bukan hanya disimpan, tapi juga perlu ditambahkan dalam hidup kita. Apa saja itu? Ayo kita buka kitab 2 Petrus. 2 Petrus pada pasal yang pertama di ayat yang kelima mulai sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Petrus pertama ayat 5 mulai. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Saya stop sampai sini dulu ya. Ada kata sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Jadi kalau kita mau menambah sesuatu yang baik dalam hati kita, dalam hidup kita, itu nggak bisa santai-santai, nggak bisa. Diam-diam lalu tiba-tiba yang baik nambah, nggak bisa, nggak bisa. Alkitab berkata kalau mau nambah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar dalam hati dan hidup kita, itu dikatakan harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Berarti harus berjuang. Nggak bisa yang baik itu tiba-tiba datang sendiri, nggak bisa, tiba-tiba memenuhi hati dan hidup kita, tidak bisa. Kita harus berjuang menambahkannya dalam hati, dalam hidup kita yang baik, yang benar itu. Diupayakan, diperjuangkan supaya nambah. Oke, sekarang kita lihat lebih lanjut ya. Yang pertama, dikatakan untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Step yang pertama, dasar kekristenan, awal kekristenan itu dimulai dari iman. Iman itu percaya, ya.
Tanpa iman, Alkitab berkata tidak mungkin seorang bisa melihat Allah. Tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Harus punya iman. Iman menjadi dasar, iman menjadi fondasi dari kekristenan. Kalau anak Tuhan tidak punya iman, ya nggak layak disebut anak Tuhan, disebut orang percaya. Tidak pantas. Sebutan orang percaya itu ditujukan kepada orang yang punya iman. Iman menjadi dasar dari kekristenan. Nah, setelah ada iman, imannya mesti ditambah. Ditambah dengan apa? Ditambah dengan kebajikan. Kebajikan itu bicara tentang perbuatan baik. Iman awal menjadi dasar, menjadi fondasi. Setelah itu iman ditambahi dengan kebajikan. Ya, perbuatan baik. Belajar untuk kita lakukan. Kitab Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan kosong. Iman tanpa perbuatan mati. Nah, itulah sebabnya ketika sudah punya iman, sekarang mulai belajar berbuat sesuai dengan imannya. Berbuat sesuai dengan kebaikan, kebenaran. Praktek. Iman disertai perbuatan. Nah, ini ditambahkan saudara ya. Iman ditambahi dengan kebajikan. Kebajikan itu segala kebaikan, segala perbuatan baik. Itu kebajikan. Lanjut. Nah, setelah kebajikan, kalau Bapak Ibu baca kalimat berikutnya, kepada kebajikan pengetahuan. Nah, sekarang mesti ditambah. Bukan cuma kebajikan, ditambah dengan pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud sini bukan ilmu pengetahuan secara umum, bukan. Tapi pengetahuan yang dimaksud sini adalah pengetahuan rohani tentang Allah, pengetahuan rohani tentang kebenaran firman Allah. Itu yang harus ditambahkan. Makin tahu, makin ngerti Allah, makin tahu, makin ngerti firman Tuhan. Ditambahkan. Yang tadi sudah kita lihat di atas, ya. Oke. Nah, setelah pengetahuan, lanjut. Yang harus ditambah berikutnya adalah kepada pengetahuan penguasaan diri. Nah, kalau sudah tahu tentang Tuhan, tahu tentang kebenaran firman Tuhan, sekarang nambah dengan apa? Nambah dengan penguasaan diri. Penguasaan diri itu bicara tentang kemampuan mengendalikan diri dari berbagai macam keinginan daging, keinginan hawa nafsu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi umat Tuhan yang punya penguasaan diri, dia bisa mengendalikan dirinya, dia bisa mengontrol dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan daging, keinginan hawa nafsu. Kalau Bapak Ibu mau tahu lengkapnya keinginan daging itu apa Pak? Baca di Galatia pasal 5 ya. Itu ada tuh keinginan daging itu apa? Galatia 5 ayat yang ke berapa? 19 mulai ya sampai 21 masalah. Lalu di ayat 22, 23 itu tentang buah Roh Kudus. Nah, dikatakan keinginan daging dan buah roh, keinginan daging dan keinginan roh itu bertentangan. Tidak mungkin searah, tidak mungkin sama, tidak mungkin. Itulah sebabnya dikatakan harus bisa menguasai diri. Kita bisa untuk mengendalikan diri sehingga tidak menuruti keinginan daging, tapi belajar untuk mengikuti keinginan Roh Kudus, menghasilkan buah Roh Kudus. Oke, lanjut. Setelah penguasaan diri, apalagi yang harus ditambah? Di ayat yang ke-6 tadi, kepada penguasaan diri, ketekunan. Tekun ini bicara tentang kesetiaan. Tekun ini teguh kepada tujuan. Tekun ini berarti punya loyalitas. Tekun ini berarti punya komitmen. Zaman sekarang cari orang yang tekun itu sulit, betul ya? Kalau mau jujur, cari orang yang memiliki ketekunan semakin lama itu semakin sulit. Di pekerjaan, cari orang yang tekun dalam bekerja sulit, ya. Apalagi banyak anak-anak muda sekarang baru kerja 1 bulan, bosen katanya, pindah lagi, baru kerja 1 minggu, bosen, nggak cocok, pindah lagi. Nah, kalau mau jujur, mana ada tuh pekerjaan yang cocok, nggak ada.
Meskipun sesuai dengan bidang kita pun, nanti waktu kita kerja di pekerjaan yang sesuai dengan bidang kita, ketemu sama rekan kerja, ketemu sama atasan, loh kok rasa nggak cocok ya? Karakternya, ya pemikirannya, kok nggak cocok ini rasanya ya? Nah kalau mau jujur, kerja di mana suhu yang cocok? Kerja di mana yang enak? Nggak ada. Orang kalau mau jujur kerja apapun nggak ada yang enak. Ya, pernah satu ketika saya ngomong-ngomong sama seorang anak muda yang jadi pegawai, dia bilang, "Nggak enak Pak kerja itu," katanya. Loh, dan menurut kamu memangnya kerja itu enak? Iya, kerja itu harus enak Pak. Mana ada kerja yang enak? Saya bilang gitu. Ada Pak yang enak. Apa yang enak? Saya tanya gitu. Kalau jadi bos. Nah, saya bilang, siapa bilang jadi bos itu enak? Saudara nggak tahu, kalau orang yang jadi bos itu kadang-kadang pusing gitu. Dia harus menghitungkan semuanya. Ya bawahannya kan tinggal terima gajian gitu ya, sampai ada yang bilang makan gaji buta katanya gitu. Tapi yang jadi bos bingung apalagi kalau nanti apa PPN naik, apa naik, bosnya bingung. Wah ini barangnya tidak payu ya apa? Aku mesti tetap bayari pegawai, aku mesti tetap ada tagihan, aku mesti bayar apa? Lah padahal penghasilan berkurang, pemasukan berkurang, pusing nih bosnya pusing Ya jadi bos pun ternyata tidak enak. Nah kalau jadi bos saja tidak enak, lah apalagi jadi pegawai ya. Jadi kalau mau jujur, apa ada pekerjaan yang enak? Nggak ada Namanya kerja itu berarti harus bayar harga, harus korban. Itu namanya kerja. Ya, oke. Nah kita kembali. Jadi tadi dikatakan ketekunan, belajar untuk tekun, setia, punya komitmen, ya komitmen dengan keluarga, setia kepada keluarga, ya Bapak Ibu Saudara perlu bersyukur kalau punya anggota keluarga yang setia. Suami kita setia kepada kita, istri kita setia kepada kita. Oh, itu sesuatu yang luar biasa. Jangan dianggap ini biasa Pak. Kalau setia biasa. Bahkan saya pernah dengar ada yang guyon mungkin jago ngomong gini, ya. Aduh orang kayak gini Pak bisa tukar tambah mengenai. Loh, saya bilang kok ditukar tambah. Ini yang dituju ini suaminya tuh ya, istrinya bergurau, waduh kayak gini Pak hilang ya wis tukar tambah. Ya. Oh, ya nggak seperti itu ya. Tuhan bilang harus pegang komitmen. Jadi kalau punya suami, punya istri yang komitmen, setia kepada kita, itu adalah berkat anugerah yang luar biasa. Patut disyukuri, dijaga, dibangun terus hubungan kasih dalam keluarga, dalam rumah tangga. Ya, nah ini perlu ditambah, ketekunannya perlu ditambah. Jadi umat Tuhan yang bisa tekun, yang bisa setia, yang punya komitmen. Lanjut, setelah tekun di ayat yang ke-6 bagian akhir, dan kepada ketekunan kesalehan. Jadi setelah nambah dengan ketekunan, lalu dilanjut dikatakan ditambah lagi dalam hati kita, dalam hidup kita, ditambah dengan kesalehan. Kesalehan itu bicara tentang hidup kudus, hidup benar. Ya, zaman sekarang cari orang yang mau belajar hidup benar itu semakin sulit. Itulah sebabnya Alkitab berkata, biarlah yang kudus semakin kudus. Tapi sebaliknya yang jahat akan semakin jahat. Nah kita umat Tuhan yang sudah dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus melalui pengorbanan di atas kayu salib, ayo semakin belajar hidup kudus, semakin belajar hidup kudus. Itulah yang namanya kesalehan, ditambahkan dalam hidup kita. Ya, lanjut. Setelah kesalehan yang berikutnya adalah kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Setelah belajar hidup kudus, sekarang punya kasih. Kristus sudah melimpahkan kasihnya kepada kita. Nah Tuhan perintahkan sekarang kita yang sudah menerima kasih Tuhan, kita bagikan kasih kepada orang di sekitar kita. Dimulai dari kasih akan saudara-saudara. Saudara-saudara ini bicara tentang lingkup, ruang lingkup yang kecil. Mungkin bisa jadi itu keluarga, bisa jadi itu rekan seiman, orang-orang yang ada di dekat kita, di sekitar kita, saudara-saudara. Kasih mereka. Ditambahkan belajar untuk mengasihi saudara-saudara. Ya. Nah, setelah bisa mengasihi saudara, baru kemudian ditambahkan lagi kasih akan
semua orang. Ini ruang lingkup yang lebih besar, yang lebih luas. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, dari hal ini kita bisa lihat ternyata ada hal-hal yang perlu ditambahkan dalam hidup kita supaya apa? Rohani kita makin naik, makin dewasa. Nah, kalau kita bisa menambahkan semuanya itu dalam kehidupan kita di ayat yang ke-8, ini ayat-ayat yang hampir terakhir ya, 2 Petrus 1 ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu, kata semuanya itu adalah hal-hal yang di atas tadi, yang kita belajar dari iman ditambah dengan pengetahuan, ditambah dengan apa lagi? Iman ditambah dengan kebajikan, ditambah dengan pengetahuan, ditambah dengan penguasaan diri, ditambah dengan ketekunan, ditambah dengan kesalehan, ditambah dengan kasih. Nah, apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, dengan berlimpah-limpah ini hasil dari nambah, ditambah, 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 ditambah. Karena ditambah jadi limpah, ya. Oke, lanjut. Apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau kita bisa menambahkan hal-hal yang di atas itu dalam hidup kita, ditambah, 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 semakin ditambah, semakin ditambah, sampai limpah, dikatakan itu akan membuat kita jadi bisa, jadi berhasil mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan ini bukan hal yang mudah, karena sering yang kita lihat, ya, yang kita baca dari firman itu sering kali tidak masuk akal. Apa yang Tuhan katakan, kalau kamu mendapat perlakuan yang jahat, jangan balas dengan yang jahat, balas dengan yang baik. Nah ini kalau kita tidak mengenal Tuhan sungguh-sungguh, kita kan berkata tidak masuk akal. Perintah apa ini? Ya, dapat hal yang tidak baik, dapat tindakan kejahatan, suruh balas dengan yang baik. Aduh, tidak bisa. Ya. Dan lagi banyak hal-hal yang lain yang Tuhan perintahkan itu kelihatannya tidak masuk akal, tidak cocok dengan akal kita. Nah, kalau kita tidak bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, kita tidak akan bisa jadi umat Tuhan yang dewasa rohani. Kita tidak akan bisa jadi umat Tuhan yang taat kepada apa yang Tuhan mau. Tidak akan bisa. Karena tidak mengenal Tuhan. Tapi kalau kita bisa mengenal Tuhan dengan baik, maka kita akan semakin percaya kepada apa yang Tuhan katakan kepada kita. Pemazmur berkata, ayo kita lihat saudara ya, Mazmur ayat-ayat yang terakhir, Mazmur pada pasal yang ke-9 di ayat yang ke-10. Mazmur 9 ayat yang ke-10, atau kalau mungkin di Alkitab yang buku ya, atau Alkitab elektronik ayat yang ke-11. Orang yang mengenal namamu, yang mengenal Tuhan, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Dikatakan orang yang mengenal nama Tuhan, yang mengenal Tuhan, yang mengenal pribadi Tuhan, percaya kepada Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak sungguh mengenal Tuhan, seringkali kita meragukan Tuhan, seringkali kita mempertanyakan Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan baik, orang yang mengenal Tuhan dikatakan dia percaya kepada Tuhan. Satu ayat lagi yang terakhir, Daniel pasal 11 di ayat yang ke-32 bagian B saja. Daniel pasal 11 ayat yang ke-32 bagian B. Dimulai kata tetapi umat yang mengenal Allahnya, jadi umat yang sungguh-sungguh memiliki pengenalan akan Tuhan, akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin. Umat Tuhan yang sungguh-sungguh memiliki pengenalan akan Tuhan dikatakan akan tetap kuat dan akan bisa bertindak bersama dengan Tuhan. Hari-hari ke depan ya akan banyak tantangan kesulitan, ya. Hidup makin sulit, hidup makin sukar. Alkitab memang juga berkata demikian.
kenyataan juga kita lihat memang seperti itu juga, tambah lama hidup tambah sulit. Nah kalau kita tidak punya kekuatan, kita tidak akan mampu menjalani hidup ini. Tidak heran banyak orang yang stres, frustasi, depresi, putus asa, dan tidak sedikit juga orang-orang yang akhirnya mengambil tindakan yang bodoh, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Mengapa merasa hidupku sia-sia, hidupku tidak punya harapan, putus asa sudah, lalu dia akhiri hidupnya. Padahal kita berkata orang yang bunuh diri itu mati sebelum waktunya, melawan kedaulatan Tuhan. Ya pasti orang yang seperti itu tidak akan bisa mewarisi kerajaan surga. Jadi karena itu jangan pernah terbesit dalam pikiran kita karena mungkin bujukan, tipuan, intimidasi dari iblis, kamu mati aja, lebih baik segera mati. Kalau kamu mati urusanmu beres. Enggak tuh. Kalau mati sebelum waktunya itu bukan urusannya beres. Mungkin kelihatan urusan di dunia beres, tapi ada urusan yang lebih berat setelah tinggalkan dunia. Masuk apa? Masuk hukuman, masuk siksaan kekal. Wah, itu urusan yang jauh lebih berat daripada urusan yang ada di dunia. Ya, jadi karena itu mari kalau kita mau tetap kuat, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau kita bisa mengenal Tuhan, itu terjadi kalau semua hal yang tadi kita pelajari itu ditambahkan. Bukan hanya sekedar disimpan, tapi ditambahkan sampai limpah. Dan akhirnya kita akan jadi umat Tuhan yang bisa mengenal Tuhan dengan semakin baik. Biarlah firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Ada hal yang harus kita buang, ayo kita buang saat kita introspeksi. Ada hal yang harus kita simpan, seperti Maria menyimpan pesan Tuhan. Ayo simpan, pegang firman Tuhan. Bahkan bukan hanya dipegang, ada yang harus ditambahkan lagi yang tadi kita sudah belajar. Tambahkan terus supaya makin limpah dalam hidup kita. Sehingga kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin percaya kepada Tuhan, dan kita akan jadi umat Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan satu di dalam doa. Minggu depan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Para pelayan perjamuan kudus mempersiapkan diri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pesan kebenaran firman sudah kami terima bersama pada hari ini di minggu yang terakhir di tahun ini Tuhan. Kami beribadah bersama, Tuhan mengingatkan kami ada hal-hal yang harus kami buang dari hati kami, dari hidup kami. Tetapi sebaliknya ada juga hal yang harus kami pegang, yang harus kami simpan, bahkan kami tambahkan terus di dalam hati dan hidup kami, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kami jadi semakin percaya pada Tuhan. Kami akan jadi umat Tuhan yang kuat dan bisa bertindak bersama dengan Tuhan. Meskipun ada tantangan, masalah, kesulitan, kami tidak putus asa, kami tidak patah semangat, kami tetap percaya, kami tetap kuat di dalam Tuhan, dan kami akan melangkah bersama dengan Tuhan, Allah pemenang yang sanggup memberikan kemenangan kepada setiap kami yang sungguh-sungguh percaya dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus ingatkan terus firman yang sudah kami terima. Rohani kami makin dewasa di dalam Tuhan. Hamba berdoa untuk semua umat Tuhan. Engkau berkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Engkau Allah yang berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, Tuhan menilik melawat setiap mereka. Untuk mereka yang sakit, Tuhan Kau jamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan
kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh biru Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan, bila dengan iman yang teguh tetap menanti-nantikan Tuhan, dengan satu keyakinan Tuhan akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang ulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Berdoa pula banyak teman-teman siman kami yang sedang bepergian di dalam masa liburan. Lindungi sertai mereka dimanapun mereka berada. Mereka boleh menikmati kebersamaan dengan keluarga. Oh Tuhan, satu hal yang baik, sehingga ada hubungan yang dekat, hubungan yang baik di dalam anggota keluarga. Lindungi sertai mereka sampai kembali dengan selamat. Berkati ibadah minggu depan disertai dengan perjamuan kudus. Engkau mengurapi hamba-hambamu yang akan melayani semua kami, termasuk hamba-hamba Tuhan yang akan melayani kami, boleh mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menjadi sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian. Sampai berjumpa di waktu yang akan datang dalam ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus.